Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Risa Mesita, mahasiswa semester 4 program studi agribisnis hortikultura Pelbangtan Bogor. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan bahas jurnal tentang tingkat toleransi tanaman Lamtoromini terhadap cekaman salinitas melalui teknik kultur jaringan. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Nah, ini pendahuluannya teman-teman. Lamtoromini atau jenis perdu yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan dapat dipanen 4 kali dalam setahun dengan produksi 7,59 ton per tahun dengan kandungan kadar air 15,58%, protein sebesar 27,62% dan fosfor sebanyak 0,17%. Tingginya mencapai 1,5 sampai 3 meter, tidak toleran naungan dan tidak mengandung antinutrisi misosin. Berbeda dengan varietas lain, digunakan berasal dari Nusa Tenggara Timur dan akan toleran terhadap kekeringan. Next. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi tingkat toleransi tanaman terhadap cekapan salinitas yaitu dengan teknik kultur jaringan. Teknik ini yaitu mengisolasi bagian tanaman seperti protoplasma, sel, kelompok sel jaringan, dan organ, serta penumbuhannya dapat eh, dengan kondisi aseptik. Seleksi cekaman secara in vitro ini dapat dilakukan dengan cara pemberian agen seleksi berupa NaCl ke dalam media tanam. Seleksi in vitro ini dinilai lebih efisien karena kondisi seleksi dapat dibuat homogen, tempat yang dibutuhkan relatif sedikit dan efektivitasnya tinggi begitu. Metode penelitian melibatkan penggunaan tanaman Lamtoromini sebagai eksplan yang dikenai perlakuan cekaman salinitas dengan level NaCl yang berbeda. Eksplan tersebut kemudian ditempatkan dalam botol kultur dan disubkultur pada media salin. Pengukuran dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah ranting, warna daun, viabilitas, dan kerontokan daun setiap 3 hari sehingga 30 hari setelah tanam. Pengolahan data dilakukan dengan analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini masuk ke hasil, teman-teman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan level NaCl berpengaruh nyata terhadap penurunan tinggi tanaman. Tinggi tanaman lamtorot pada level 0 ppm berbeda nyata pada tanaman dengan perlakuan 7.500 ppm dan 10.000 ppm pada hari ke-0. Perlakuan level 5.000, 7.500, dan 10.000 menunjukkan hasil yang berbeda nyata, lebih rendah dengan perlakuan level 0 ppm pada pengamatan hari ke-6 sampai hari ke-30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tanaman, jumlah daun, dan jumlah ranting menurun seiringnya dengan peningkatan level NaCl. Viabilitas tanaman tertinggi terjadi pada level 0, level 2.500 dan level 7.500 ppm, sementara kerontokan daun tertinggi terjadi pada level 0. Perubahan warna daun juga terjadi di mana daun berubah menjadi hijau cerah menjadi hijau kekuningan. Nah, ini masuk ke pembahasan. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa cekaman salinitas dapat berpengaruh terhadap tanaman secara fisiologis seperti perubahan fitohormon, pemberian NaCl pada tanaman dengan teknik kultur jaringan dapat meningkatkan hormon ABA, menurunnya hormon ausin, sitokinin, dan gibrelin. Peningkatan hormon ABA penting dalam penyesuaian osmotik terhadap cekaman salinitas. Tanaman yang toleran terhadap salinitas seperti Lamtoromini ini memiliki potensi untuk tumbuh di lahan salin tanpa menurunkan produktivitas. Nah, ini teman-teman ada tabel perbandingan tinggi tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penambahan NaCl pada tanaman ini toleran hingga level NaCl 2.500 sementara pada dengan 42,75 mm. Pengaruh penambahan NaCl dengan level tinggi menyebabkan tanaman mengalami cekaman sehingga penumbuhan menjadi terhambat. Penumbuhan yang terhambat ini terjadi karena adanya cekaman osmotik yang
menyebabkan tanaman sulit menyerap air sehingga akan berpengaruh terhadap metabolisme tanaman dan tanaman menjadi kurang maksimal begitu pertumbuhnya. Nah, ini ada perbandingan daun pada tanaman. Daunnya itu kan majemuk dengan tulang menyirip ganda. Jumlah tahun itu ada pada tabel teman-teman. Jumlah daun pada hari ke-0 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dikarenakan pada hari 0 merupakan hari pertama di subkultur sehingga belum terlihat efeknya. Nah, ini perbandingan ranting. Kerontokan daun merupakan jumlah pada tangkainya kerontokan daunnya disebabkan karena tekanan osmotik tersebut. Masuk ke kesimpulan, berdasarkan informasi yang diberikan dalam kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanaman Lamtorum ini memiliki tingkat toleransi yang baik terhadap cekaman salinitas hingga level 2500 ppm NaCl. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan level NaCl berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman, di mana tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah ranting daun cenderung menurun seiring dengan peningkatan level NaCl. Meskipun demikian, tanaman Lamtorum ini tetap mampu bertahan tumbuh baik pada tingkat salinitas tertentu. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa viabilitas tanaman ini cenderung lebih tinggi pada level 0, 2500 dan 7500 ppm NaCl. Sementara kerontokan tertinggi terjadi pada level 0. Perubahan warna daun juga diamati, di mana daun berubah dari hijau cerah menjadi hijau kekuningan seiring dengan peningkatan penambahan level NaCl. Dengan demikian, jurnal tersebut membahas bahwa Lamtoro mini memiliki potensi sebagai tanaman pakan yang dapat tumbuh di lahan-lahan yang terkena cekaman salinitas dengan toleransi yang baik hingga level-level tertentu. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang respon tanaman terhadap cekaman salinitas dan potensi penggunaan alam torop dalam pertanian dan lahan-lahan yang dipengaruhi oleh salinitas. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak sampai selesai. Sekian yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. See you next time.